Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini ada yang request bahas saham DCI Indonesia, ya DCII gitu. Nah, menarik atau enggak? Ya, kita lihat bersama-sama ya. Oke, jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya DCII. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman harus do your own research ya, teman-teman harus analisis lebih lanjut gitu ya. Jadi jangan jangan percaya sama saya, jangan gunakan analisis saya ini sebagai analisis utama gitu. Jadi teman-teman ya kembali ya harus punya conviction. Nah, pastinya gitu ya, selalu saya sampaikan gitu ya, sebelum saya membeli saham yang listing di Bursa Efek, saya akan mencari gitu ya, akan memilih-milih dulu gitu ya, dan akan saya seleksi dengan 3 kriteria utama gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa perusahaan harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit, terbukti untung dari bisnisnya. Jadi kalau nggak bagi dividen, ya bisa jadi mungkin hanya untung di atas kertas gitu ya. Karena keuntungan itu nanti dibagikan gitu ya, disisihkan dulu ya, disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya dan bisa kita nikmati gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau nggak bagi dividen bisa jadi hanya memperkaya segelintir pihak gitu ya, mungkin biasanya top manajemen gitu ya, komisaris dan direksinya gitu. Ingat gitu ya, keuntungan kita dari berinvestasi di bursa itu dari dividen dan capital gain gitu ya. Dan saya menginginkan ada keduanya. Kalau misalnya udah penjabat sebagai perusahaan pejabat perusahaan gitu, mereka udah nggak terlalu pusing gitu dengan namanya capital gain ya, dengan masa dividen gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena meskipun harganya anjlok gitu, turun terus gitu, yang mengelola perusahaan dengan asal-asalan, mereka ini udah digaji besar sekali ya, tier top manager itu sudah ratusan juta gitu. Jadi hati-hatilah dalam memilih perusahaan, kita cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi yang bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi rugi melulu, arus kasnya lagi susah atau utangnya terlalu besar gitu, perusahaan nggak akan bisa gitu. Kecil sekali kemungkinan untuk bagi dividen ya, karena perusahaan akan lebih memprioritaskan untuk bertahan hidup dulu ya, survival. Dan pastinya kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, hati-hati gitu ya. Pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya gitu. Jadi jangan beli di pucuk ya, jangan beli di harga atas gitu, jangan beli di harga yang super premium. Karena apa? Karena rawan koreksi, nanti akan rawan capital loss gitu, nanti ujungnya kita yang akan dirugikan ya. Belum tentu harganya kejemput juga gitu ya. Kalau harga terlalu tinggi, dijemputnya kapan saya juga nggak tahu, kapannya kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang baru pertama kali berinvestasi di bursa gitu, masih kurang dari setahun, atau teman-teman yang sudah berpengalaman juga gitu ya, please gitu ya, kita sama-sama belajar juga menggunakan akal, harus kita gunakan akal sehat kita gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya orang, mudah percaya rekomendasi gitu ya. Dan juga sekali lagi jangan percaya sama saya gitu ya. Jadi teman-teman itu harus analisis mandiri, harus analisis sendiri, harus punya conviction sendiri sebelum membeli saham gitu. Jadi teman-teman itu mengerti gitu kenapa beli saham X gitu ya, kenapa, ada alasannya gitu. Dan tadi karena disebutkan gitu dengan nilai wajar, saya mengikuti konsep value investing. Saya melakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya, metodenya sama gitu ya. Saya beli ketika harga saham itu di bawah nilai wajarnya gitu ya, PBV kurang dari 1. Jadi saya bisa belinya di 0,9, di 0,8 gitu dan seterusnya. Saya cicil beli. Lalu ketika PBV mencapai 1 atau kembali ke 1, saya take profit gitu ya, atau saya hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus. Jadi kalau dibeli di tabel, lihat di tabel gitu, saya memang mencarinya saham itu nggak yang multi bagger, nggak yang yang untungnya ratusan persen gitu. Saya cari yang sewajarnya aja gitu ya. Saya cari yang masuk akal menurut saya. Dan pastinya gitu prinsipnya harus gimana gitu secara umum gitu ya, kita harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita itu sebulan 3 bulan mengharapkan keuntungan besar gitu ya, hampir
susah gitu ya, sepengalamannya susah gitu, kecuali kalau memang lagi seasonnya lebih gampang gitu ya, ya itu mungkin bisa aja gitu. Dan pasti kita harus fokusnya pada value ya, pada nilai wajar perusahaan, nilai intrinsiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai PBV, kan saya tadi pakai PBV, kalau teman-teman pakai misalnya DCF, enterprise value dan lainnya, silahkan gitu, karena value ini sifatnya subjektif ya. Jadi kalau misalnya saya pakai PBV, saya akan fokus di book value yang saya update setiap 3 bulan sekali gitu ya. Nah, baru setelah saya update, nanti baru saya akan menentukan entry price-nya itu mau di PBV berapa gitu ya, tergantung nanti situasi kondisi. Nah, kenapa saya sampaikan gitu berkali-kali gitu, ini bentuk edukasi saya kepada rekan-rekan investor ya, kepada teman-teman gitu. Jadi kenapa gitu ya, karena harus seperti ini gitu ya, orientasi jangka panjang, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi jangan kaget ketika ada perusahaan yang jelek gitu ya, digoreng naik gitu ya, harganya tinggi sekali gitu ya. Ya karena memang dalam jangka pendek kadang nggak apa ya, nggak berhubungan gitu. Nanti sering berjalan waktu juga nanti dia akan kembali ke nilai yang seharusnya gitu. Jadi jangan kaget juga ketika lihat banyak perusahaan itu yang harganya gocap gitu, parkir di 50, dan ketika dicek laporan keuangan memang bermasalah gitu ya. Jadi hati-hati kita dalam memilih perusahaan gitu. Jadi analisisnya gimana? Kalau saya sih hanya pakai sedikit dari fundamental ya, pakai laporan keuangannya aja gitu ya. Jadi banyak yang teman ada yang komentar gitu ya, wah sesat nih ya, waktu itu tuh di saham apa ya, saya lupa gitu, jadi sesat gitu, analisisnya nggak lengkap. Ya bisa jadi gitu, karena saya hanya pakai sedikit dari fundamental gitu ya, laporan keuangan aja, sedikit rasio dan PBV gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa gitu ada yang harus dicari, silahkan cari sendiri gitu, atau silahkan lihat mungkin pendapat orang lain gitu ya, untuk melihat analisis-analisis yang mungkin nggak saya cover gitu. Kan tujuannya sama gitu ya, kita kan berbagi pandangan gitu ya, sharing aja. Nah, jadi gitu ya, untuk saya laporan keuangan itu sangat penting gitu ya, karena dari neracanya laba rugi dan arus kasnya nanti perusahaannya akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya, apakah lagi sehat, lagi sakit gitu ya. Saya jadi tahu gitu, kita jadi sama-sama tahu. Nah, jadi nanti dari laporan keuangan itu, dari pos-pos yang digunakan, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat ya, versi Edwin, versi saya. Nah, kalau teman-teman punya perusahaan sendiri gitu ya, coba dicek ada nggak yang bertentangan dengan perusahaan-perusahaan ini gitu ya, karena saya nggak tahu waktu itu ada yang iseng gitu ya, bilang katanya, wah ini cirinya sesat gitu ya. Nah, saya juga bingung ya, sesat yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertentangan, boleh sharingkan gitu ya, biar yang lain juga tahu dan juga bisa jadi bahan koreksi untuk saya gitu ya. Apa aja 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin? Bisnisnya sehat ya, udah pasti ya, menghasilkan uang kas yang nyata ya, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar ya, setidaknya terkontrol lah gitu ya, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya, dan pastinya kita investor itu nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi sahamnya gitu, yang harganya cenderung naik kalau memang perusahaannya bagus gitu. Dan juga harga sahamnya akan stabil ketika ada penurunan jangka pendek gitu ya, nanti dia akan kembali lagi ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu tinggi ya, yang di harga yang super premium gitu. Jadi perhatikan nilai beli kita gitu. Jadi tadi kan diuntungkan gitu ya, kita itu nggak cuma dari dividen tapi juga dari valuasi gitu ya, jadi dari capital gainnya juga gitu ya. Kan tadi ya, nanti kan harga itu kan mengikuti kinerja gitu ya dalam jangka panjang. Nah, pastinya nanti si DCI ini nanti akan saya screening gitu ya dengan Excel ini gitu ya, dan teman-teman bisa download Excelnya ini gratis ya, linknya ada di deskripsi video. Apa aja gitu ya, ini dividen, saldo laba gitu, PPV kurang dari 1 ya, per dan pola arus kasnya gitu. Nanti kita cek bersama-sama ya. Oke ya, DCII ini kalau nggak sih, ini perusahaan ini kalau dari namanya nggak asing, agak asing ya buat saya ini, kayaknya soalnya mungkin baru-baru IPO, atau mungkin IPO-nya masih tergolong baru gitu ya. Dan wow, harganya 275.000. Ini nggak salah, ini 275.000 nggak salah. Supaya bentar ya, saya mau cek dulu bentar di aplikasi HP saya. Ini beneran terus, oh iya benar 275.000 gitu ya. Nah, ini berarti persennya mungkin baru IPO gitu ya. Saya mungkin enggak, saya memang agak jarang mengikuti saham-saham yang populer gitu ya, gitu. Jarangnya juga karena ada request aja gitu. Nah, jadi gitu ya, ini DCI harganya mahal sekali ya, 75.000. Nah, menarik atau enggak tahu ya. Tapi memang untuk dari riwayat dividen gitu ya, ini saya cek sih nggak ada
pembayaran dividen. Jadi perusahaan ini di mata saya mungkin masih belum menarik gitu ya, karena perusahaan yang bagi dividen itu buat saya adalah perusahaan yang sudah stabil dari unit bisnisnya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang berinvestasi di DCI mungkin mengincar capital gain ya, dan ini ya nggak salah kok gitu ya, menggiurkan sekali juga gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah profit ya selamat gitu ya, cuma kalau saya kayaknya nggak cari yang seperti ini gitu. Tapi ini nggak tahu nih masih wajar nggak gitu ya, kita cek nanti bersama-sama ya. Nah tadi ya, kalau saya memang cari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividennya. Jadi mungkin kalau ini IPO-nya mungkin di 2023 gitu mungkin ya tetap ya gitu ya, belum 3 tahun gitu. Jadi saya harus mencari yang stabil dulu, benar-benar 3 tahun bagi dividen. Nah ini kita harus cek ya, yang dicek itu apa ya, kas tara kas ini udah benernya 1 jutaan. Nah yang dicek itu adalah ini ya, kas tara kas, dan ini harus dipindahkan. Kenapa? Karena uang kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya, dan uang kas ini digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu gitu ya kegiatannya gitu ya, atau mungkin semuanya terganggu gitu, nggak bisa bayar operasional, nggak bisa bayar pinjaman, wah celaka. Nah tapi di sini ada kenaikan kas ya 50%, lebih gitu ya, kenaikannya tinggi nih, kenaikannya 150% ya berarti ya. Ini kenapa nih gitu, nanti kita cek bersama-sama gitu. Dan jadi nilainya nggak boleh terlalu besar juga. Kalau terlalu besar hati-hati, bisa jadi perusahaan ini kurang bisa memanage kelebihan kasnya. Padahal kan uang kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya lewat apa? Misalnya lewat bayar utang ke bank gitu supaya beban bunganya makin ringan, atau ekspansi usaha supaya perusahaan semakin profitable gitu ya, atau bisa juga untuk buyback saham, dan yang pastinya bisa bayar dividen lebih besar gitu. Cari yang pro kepada kita pemegang sahamnya ya. Lalu kita cek langsung ke ekuitas. Nah, di ekuitas yang dipindahkan adalah saldo laba yang ini. Nah, kenapa harus dipindahkan gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 gitu ya. Jadi si DCI ini dia saldo labanya positif ya, bagus ya, menghasilkan total profit sebesar 2,8 berapa nih, juta miliar triliun ya. Jadi DCII dari pertama kali beroperasional, pertama kali berdiri sampai 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 2,8 triliun ya. Besar gitu ya, terbukti untung gitu. Cuman kenapa nggak bagi dividen nih ya gitu, kita nggak tahu ya. Dan itu jadi perusahaan yang rugi melulu nggak akan ada yang namanya saldo laba gitu ya, adanya akumulasi kerugian gitu ya, atau defisit gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa cek gitu ya di kemarin tuh saya bahas apa ya tadi sebelumnya, GIAA sama GMFI gitu. Nanti teman-teman boleh simak videonya gitu ya, dan lihat gitu apa yang sedang terjadi gitu. Nah jadi perusahaan yang rugi terus ya buat apalah kita beli perusahaan yang rugi terus ya. Nah setelah itu langsung cek ke bagian ekuitas pemilik ya, di subtotal yang ini nilainya. Nah lihat nih ya, nah wow ya, rasio saldo laba terhadap modal awalnya 3,54 gitu ya. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,5 kali modal awalnya gitu ya. Ingat, saldo laba itu di luar dividen yang dibagikan ya, jangan lupa gitu. Artinya kalau misalnya teman-teman punya modal 1 miliar gitu, total profitnya itu sudah 3,5 miliar ya, sudah terbukti untung, terbukti profit ya, bagus gitu ya. Cuman ini memang harga PBV-nya 187 ya, 186. Buat saya ini terlalu premium gitu ya. Jadi saya sih nggak cari yang seperti ini ya. Kenapa ya, tadi terlalu mahal gitu. Saya carinya yang di bawah 1, ini kejauhan gitu ya. Cuman nggak masalah, kita cek coba ya di laporan laba ruginya gitu, untuk melihat performa perusahaan ya tuh. Jadi kalau misalnya terlalu mahal ya potensi profit 99% gitu. Ingat, potensial profit ini saya hitung dari PBV gitu ya. Jadi saya sekali lagi, saya kadang dalam beberapa pembahasan itu saya nggak perlu ketika harga saham itu naik tinggi gitu ya, karena saya fokusnya itu yang tadi bagus dulu dan murah gitu ya. Kalau misalnya dia bagus dan harga premium ya tetap saya nggak lirik lah gitu ya. Nah kita cek gitu ya pendapatannya. Wow, ini naik nih, pendapatan naik, hampir naik 100%. Nah, kenapa pendapatan ini harus kita lihat ya, harus dipindahkan? Karena perusahaan yang bertumbuh itulah salah satu cirinya adalah revenue naik gitu. Artinya barang atau jasa ini yang ditawarkan oleh perusahaan ke customer itu semakin laku ya, disukai customer. Customer suka beli terus gitu, makanya nilainya naik gitu ya. Memang kenaikannya bisa jadi karena volume, bisa juga dari kenaikan harga barang atau jasanya gitu. Cari yang bertumbuh gitu. Contohnya hebat nih, bertumbuhnya bagus nih ya. Mudah-mudahan dia bisa konsisten nih terus ya. Gitu. Dan pasti nanti pendapat ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, COGS. Keluarlah nilai laba bruto.
Nah, ini kita pindahkan dulu laba brutonya. Nah, kenapa laba bruto ini penting? Nah, ini lihat nih, GPM-nya tinggi ya. Laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjual barang dan jasa itu dapat menempatkan di harga yang tinggi ya, jauh di atas harga modalnya. Itu ini bagus ya, marginnya tebal gitu. Karena semakin besar GPM, semakin besar ruang untuk net profit marginnya. Gitu. Dan ini bagus ya, kita langsung cek ke bagian laba bersihnya. Ini naik nih ya, revenue naik, gross profit naik gitu ya. Bagus nih. Nah, kita lihat langsung ke angka final ya, angka inti dari laporan laba rugi yang ini. Naik 100% nih, mantap. Berarti bisa dibilang juga faktor sentimen juga ya dari fundamental gitu, dari laba ruginya naik gitu ya. Jadi naik ada sentimen positif gitu, harganya bisa terdorong naik. Ini bagus ya. Dan ini kita lihat ya, udah profitable dan sayang sekali ya, PR ini buat saya kemahalan gitu, 532. PR ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya itu konstan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 532 gitu ya, artinya teman-teman perlu balik modal itu 532 tahun gitu ya. Dan pengalaman saya gitu, untuk kita bisa profit gitu di pasar modal di bursa, itu perlu minimal holding period itu 1 sampai 3 tahun. Gitu ya. Atau idealnya holding periodnya itu sebesar pernya. Jadi kalau pernya 5 ya holding period setidaknya minimal 5 tahun. Itu secara teorinya, teori saya sih begitu. Nah, kalau misalnya PR-nya 500 tahun, 532, ya berarti harus siap holding periodnya 532 tahun. Gitu, ini super premium ya, buat saya super premium gitu ya. Cuma memang kalau dari kinerja sih ini bagus ya, dia naik gitu, cuman ya terlalu mahal. Nah, ingat jangan pernah berhenti di laba rugi ya, selalu berhentilah di arus kas, laporan yang selalu dilupakan oleh analis. Karena ini untuk memvalidasi laporan laba ruginya. Gitu. Gimana caranya? Kita lihat penerimaan kasnya nih yang paling atas nilainya. Nah, ini gitu ya. Oh, nanti lihat tuh keluar nanti rasio receipts to revenue, rasionya ini 100% ya, 100 lebih. Ya mendekati 100% ini bagus ya. Jadi gini, kalau di laba rugi itu kan pencatatan itu secara akrual ya, jadi pendapatan diakui dulu. Nah, kalau secara arus kas itu berdasarkan uang yang diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual barang harganya 1 miliar ya, terima uang kasnya 1 miliar 110 juta. Ada kelebihan uang kasnya. Bagus kan gitu ya. Kelebihan kas ini mungkin bisa jadi dari piutang customer yang belum tertagih, yang sebelumnya belum bayar. Gitu. Jadi untuk melihat juga kita penerimaan kasnya untuk melihat manajemen perusahaan untuk menagih piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu. Jadi misalnya si DCI ini ya, si DCI pendapatannya kan 1,3 triliun. Ya, nah uang kas yang diterimanya hampir 1,5 T. Itu berarti sebelumnya ada selisihnya, itu mungkin piutang-piutang sebelumnya belum tertagih. Ini perusahaan bagus, uang kasnya menerimanya banyak. Dan tadi uang kas ini kan digunakan untuk tadi bayar operasional, bayar ekspansi usaha dan juga bayar pinjaman gitu ya. Nah tadi uang kasnya diterima tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban bunga, bayar bla bla bla. Nanti net CFO-nya positif kayak gini, bagus. Ini perusahaan punya manajemen kas yang baik ya, tuh nilainya positif. Net CFO ini harus positif nilainya ya. Kalau negatif ya berarti dia nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu. Dan uangnya ini digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha. Tuh perolehan aset tetap ya, nilai negatif kayak gini. Nah ini di periode yang sekarang ini ekspansinya dia lebih gencar ya. Dia lebih besar nilainya, hampir berapa nih? Hampir 2,5 kalinya. Ya gitu ya. Hampir 2 kalinya, 2 lebih. Gitu ya. Nah, lalu uang lagi itu digunakan untuk bayar pinjaman ke bank. Itu ya, pembayaran utang. Ya. Nah, kalau penerimaan dia nilainya positif ya, cuman ini ada pinjaman ke bank nih. Sebenarnya ini kan ada kelebihan kas nih sebenarnya, ngapain dia ini ya minjam ke bank gitu ya, bisa aja gitu ya. Cuman kan kembali perusahaan itu kan perlu untuk memanage jumlah uang yang berada di dalam dompet gitu ya. Akan lebih sempurna kalau misalnya ini kayak periode sebelumnya. Gitu ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Kita mungkin sekarang ini ada pinjaman ke bank karena untuk membiayai juga si ekspansinya. Gitu sebenarnya padahal ya sih gitu ya, mungkin itu karena kalau misalnya ini kita lihat gitu, kita hapus ya, ininya ada penurunan kas gitu ya. Ada sedikit penurunan kas. Gitu. Nah, oke, jadi untuk DCII gitu ya, pendapatnya gimana? Gitu ya, untuk DCII
buat saya masih belum menarik ya, mungkin perusahaannya masih berekspansi gitu, jadi belum bisa bagi dividen gitu. Nah, lalu untuk apa namanya saldo labanya positif, bagus ya, sudah menghasilkan total profit 3,5 kali modal. Nah ya, bagus ya, ini perusahaan bagus. Cuma untuk PBV-nya masih kemahalan, secara PER juga dia masih kemahalan buat saya gitu, jadi nggak masuk kriteria saya ya. Nah, dan untuk manajemen kas gitu ya, sebenarnya ini bagus ya. Cuman mungkin kurang sempurna di bagian ininya aja, di bagian apa pendanaannya gitu ya. Kalau misalnya dikurangin, ya kembali gitu ya, mungkin apa namanya, lagi-lagi gitu yang tadi saya sampaikan, perusahaannya perlu menjaga mungkin kas tarakasnya gitu ya, supaya nilai nggak terlalu kecil. Cuman ini buat saya manajemen kasnya bagus kok gitu ya, meskipun ada pinjaman ke bank gitu dia bagus, manajemen penerimaan piutang juga bagus gitu. Cuman saya jadi penasaran ya, perusahaan super premium ini DR-nya berapa ya, DR-nya kecil ya, kurang dari berapa nih, 1,9 ya, hampir setengah ya, DR-nya bagus ya. Untuk jangka pendek rasio lancarnya ya ini mungkin masih agak sedikit lebih besarnya, masih sehat gitu. Ini uang utang bank 200.000, ini masih oke sih. Ini perusahaan sebenarnya secara apa, jangka pendek, jangka panjang sebenarnya bagus sih gitu ya, terkontrol gitu. Cuman lagi-lagi valuasinya mungkin kemahalan buat saya. Itu aja sih pendapat saya untuk DCII gitu ya. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman DCI menarik atau enggak gitu ya, boleh kasih boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu ya, supaya teman-teman yang lain bisa tahu dan kita bisa sama-sama saling apa, bertukar pendapat. Itu aja gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada request saham boleh disampaikan. Cuma saya tampung dulu ya untuk request saham gitu, karena saya sampaikan gitu ya, pengumuman 2025 Q3 ini akan sebentar lagi keluar. Jadi saya akan memprioritaskan laporan keuangan yang saham-saham tertentu yang jadi prioritas. Dan teman-teman kalau punya pertanyaan seputar investasi saham boleh disampaikan juga kepada saya gitu di kolom komentar, nanti akan saya respon ya. Dan itu aja mungkin gitu ya untuk pembahasan DCI. Semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.